kita semua. Pada Pak Rafnis dipersilakan. Cek, baik. Apakah terdengar suaranya semuanya? Halo? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk perkenalannya ya, mungkin tadi sudah disinggung juga bahwasanya untuk ta'aruf kita, nama saya Rafnis sebagai pengelola ICT katanya ya di kampus 2 kita ini. Mungkin sebagian adik-adik ya, mungkin semuanya sudah pernah ya, atau sebagian sudah menghubungi saya mungkin ya. Mungkin ada permasalahan di portalnya atau e-learningnya. Baik, lanjut langsung saja ya. Baik, materi sampai ya, nampak ya? Halo? Halo, materinya nampak ya, kelihatan? Jelas, Pak. Baik. Jelas, Pak. Baik, jadi di sini kita akan menjelaskan sedikit ya, mungkin nanti kita workshopkan. Bahwasanya di sosialisasi daring ini kita menjelaskan tentang dua, yang pertama tentang e-learn, yang kedua tentang portal. Nah, untuk yang pertama yang e-learning ya, di sini kita akan menjelaskan pengertian e-learning itu adalah pembelajaran interaktif ya. Baik, jadi Anda sebagai peserta didik dengan tenaga pengajar akan melakukan pembelajaran yang biasanya kita melakukan secara offline ya. Nah, sekarang kita melakukan secara online yaitu e-learning. Nah, jadi istilahnya di sini e-learning itu ada juga sebut dengan blended learning ya, blended learning. Nah, kalau dulu kita waktu masih sekolah mungkin ada namanya ya, e-learn. Nah, jadi kalau itu tidak ada hubungan timbal balik, tapi kalau e-learning itu adanya timbal balik antara peserta didik dengan tenaga pendidik. Mungkin di sini ya bisa saya lihatkan bahwasanya alamat e-learning itu kalau kita alamatnya di sini ya, Pekon e-learn UNASID. Nah, itu ya alamatnya. Jadi semuanya Anda semuanya masuk ke alamat ini ya. Nah, kalau sudah, mungkin sebagian saya lihat juga sudah ada yang mendaftar ya di e-learning ini. Dan sebagian juga mungkin ada yang baru, mungkin belum mendaftar. Jadi setelah Anda daftar ini, kalau untuk di awal-awal, buka e-learning ini, Anda semuanya setelah masuk ke alamat ini, Anda semuanya masukkan username dan password. Username dan password itu adalah username dan password yang ada di portal akademik itu ya, yang diberikan waktu Anda registrasi. Nah, jadi sehingga seperti ini tampilannya. Nah, nanti Anda, mungkin di sebagian Anda sudah punya video dari saya ya, bagaimana cara untuk mendaftar? Sudah ya? Nah, lewat komitinya itu sudah saya kasih video bagaimana cara untuk mendaftar. Jadi di sini nggak perlu lagi saya jelaskan ya. Nah, yang perlu saya jelaskan ini cara gabung ya. Bagaimana cara gabung kelas? Nah, cara gabung kelas itu sebenarnya di sini ada 3 ya. Yang pertama Anda diundang oleh dosen. Nah, ini mungkin jarang terjadi ya. Diundang dosen ini berarti dosen yang menginputkan sendiri peserta kelasnya ke kelasnya. Nah, ini nggak salah. Ini sebagai kuncinya ini Anda diberi key ya oleh dosen. Dan ini cara yang kedua ya. Jadi dosen memberikan key kepada Anda. Jadi Anda ketik key-nya ya. Nah, nanti ketik key-nya langsung nanti diklik ya. Jadi Anda nanti bisa gabung. Nah, bukti Anda sudah tergabung nanti di MyCourse itu ada nama mata kuliahnya ya, ada nama mata kuliahnya. Tapi secara default ini kita di ICT memberikan kebebasan ke semua mahasiswa untuk gabung kelas. Makanya ketika yang sudah pernah coba gabung, kemungkinan tidak ada yang namanya Ananda diminta buat key ya atau apa. Contoh ya, saya coba. Kita workshopkan sedikit. Jadi kita masuk ke alamat ini ya. Nah, tuh.
Ini jaringannya agak lambat juga ya. Oke. Baik, jadi pertama-tama kita diminta login dulu ya. Login. Nah, misalkan saya ambil lah di sini salah seorang dari Ananda. Saya coba reset dulu passwordnya ya. Saya ambil dulu nomor BP Ananda. Screen-nya masih yang lama tuh, Rob. Apa? Ya nanti ya, Screen-nya kalau nggak ada di-share. tanya jawab nanti aja. Bukan, screen-nya belum di-share itu yang apa tuh, yang Highland ya. Apanya? Oh ya, sebentar. Ya. Saya lagi mencari apa dulu? Mencari username ya. Nanti password nanti ketahuan pula kan. Selamat datang kepada Pak Enrizal sebagai Dek 1 dari Fakultas Ekonomi. Sebentar ya, saya cari password Ananda, salah seorang dari Ananda. Di sini akan saya ambil atas nama Tasya ya. Baik, semuanya nampak ya, namanya di sini Tasya Aura Salsabila ya. Nah, mungkin yang sebagai host mungkin bisa nanti menjelaskan kalau bisa kelihatan, kasih kode ya. Nah, Baik, Tasya, nah ya, oke. Tasya Aura Salsabila ini kebetulan dia sudah mengambil 1, 2, 3, 4. Sudah gabung semua ya. Jadi saya rasa ini mungkin Ananda semuanya sudah tahu bagaimana cara gabung. Nah, baik. Berikutnya, kalau cara gabung sudah. Ya ini, presensi ya, absensi. Bagaimana cara untuk mengisi absensi? Nah, untuk mengisi absensi, ya, ini absensi, kelihatan ya absensi. Di situ caranya mungkin kita langsung workshop saja biar lebih gampang. Baik, saya logout dulu Tasya. Sekarang saya coba aja yang BP. Karena saya coba ini. Nah, ini ya, contohnya di sini ada namanya ada Adera Damanik ya, Ramadini Adera Damanik. Ada di sini yang namanya Ramadini Adera Damanik ya. Nah, tadi mungkin ini dianggap sudah gabung ya. Ya, ada tadi Ramadini ya. Nah, contohnya gimana? Ya, Pak, ada. Oh ya. Gimana caranya gabung ya. Nah, kebetulan nih Ramadhani ini dia gabung baru 4 kelas. Jadi cara dia gabung, dia berada di kelas kampus 2 ya. Jadi Anda pilih yaitu namanya Kampus Payakumbuh, Program Sarjana Ekonomi, karena kebetulan si Ramadhani ini di jurusan EP. Nah, diklik. Terus di sini ada semester ganjil 2021, diklik lagi. Terus mata kuliahnya di sini yang ada cuma ada berempat.
Jadi kita cek dulu mata kuliah si Ramadhani ini apa ya. Mata kuliahnya. Baik, mata kuliahnya yang belum adalah pengantar akuntansi 1 ya. Pengantar akuntansi 1 belum ada. Jadi Ananda pilih di sini pengantar akuntansi 1. Ya, jadi sesuaikan antara sebaran mata kuliah yang sudah ada di KRS Anda. Ini ya. KRS Anda. Nah, ini KRS. Nah, ini ada 8. Jadi harus cocok di sini semuanya. Di My Course ini harus cukup juga 8 ya. Nah, juga 8. Nah, contoh di sini. Si Ramadhani ini belum ada mengambil pengantar akuntansi 1. Jadi diklik pengantar akuntansi 1. Kelasnya kebetulan dia BP-nya BP genap ya, 2018. Nah, diambil di sini ya pengantar akuntansi E2. Nah, terus di sini ini yang saya bilang cara yang ketiga default itu. Jadi Anda bisa langsung enroll, bisa langsung gabung di kelas yang dituju. Nah, ini langsung diklik enroll me aja. Nah, kalau sudah di enroll me, kalau diklik di sini belum ada karena kita diminta dulu untuk log out. Nah, log dulu, terus login lagi. Login lagi. Nah, lihat lagi my course-nya. Oh, nggak ada ya. Kita coba lagi ya, kita ulang lagi. Pengantar akuntansi 1. Ini udah gabung nih ya. Kita coba yang lain lagi, yang lain dulu. Pengantar bisnis. Kita sudah dihadiri oleh Wakil Dekan 1, Pak Rafnis. Selamat Ya? datang Pak Dekan 1. Halo? Halo Pak Rafnis. Ya. Kita sudah dihadiri oleh Bapak Wakil Dekan 1 itu, Pak Dr. Herizal Ridwan. Selamat bergabung Pak Dr. Ridwan. Pak Herizal Ridwan. Ya, selamat bergabung Pak. Ini Pak Ges. Mbak, silakan terus aja Pak Rafnis. Ya Pak, izin ya Pak, izin memaparkan e-learning ya Pak ya. Ya, bagus ya. Itu yang penting. Silakan. Ya, izin Pak. Nah. Baik, kita lihat di sini pengantar bisnis. Apakah dia sudah ada? Ini dia ya. Ini mungkin dia ada apa tadi ya? Sedikit delay ya. Delay di waktu antara servernya, mungkin ke server lagi sibuk. Jadi antara server di OLR ya dengan dengan portalnya mungkin ada sedikit antrian queue ya. Makanya tadi tidak muncul. Nah, ini kita lihat sini sudah muncul ya pengantar akuntansi E2. 1 2 3 4 5 6. Nah, gitu caranya ya. Jadi Anda lihat di sini harus di 8. Nah, sini kita contohkan di sini sudah ada 6 ya. Nah, selanjutnya ada lagi Anda yang mencoba lagi ya. Nah, itu. Berikut kita lihat di sini lagi yaitu absensi lagi ya. Nah, kita kembali lagi ke absensi. Baik. Seandainya dosen, ini absensi ini bisa muncul kalau dosennya sudah memberikan modulnya ya, memberikan modul untuk absensinya, presensinya. Contoh di sini Ramadhani ya. Nah, kalau kita mengambil absen, misalkan Ramadhani ini dia mengambil perkuliahan agama, misalnya ya, agama. Nah, kelihatan di sini daftar hadir agama. Halo, kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan. Nah, di sini jadi Ananda semuanya wajib mengambil absensi waktu perkuliahan, ya, secara online. Nah, dosen di kampus 2 ini akan membuat absen tidak secara multi ya, tapi membuat absen per pertemuan. Contoh, mata kuliah agama sekarang hari Sabtu, jadi dosennya membuka absen pada hari Sabtu jam 9 ya. Mungkin dia memberi waktu 2 jam, berarti dari jam 9 sampai jam 11. Lewat dari jam 11 itu, Anda tidak diizinkan lagi untuk membuat absennya. Jadi sudah terkunci ya. Jadi ini tujuannya supaya Anda betul-betul hadir pada pertemuan tersebut. Nah, contoh di sini, ada daftar hadir agama, Anda klik di sini daftar hadir agama. Nah, di sini, saya lihat dulu ya apakah ada di setting.
Oh, nggak ada ya. Saya coba dulu buat settingannya. Contoh settingan absensi dari agama ini. Sebentar ya, ini berada di laman dosennya ya. Nah, ini contohnya tadi saya sudah pernah ngisi ya, makanya nggak mau. Saya delete lagi. Mungkin Bapak Ibu dosen yang hadir di kesempatan ini juga bisa melihat bagaimana cara pembuatan absen ya. Contoh sekarang, jadi dengan diklik allow ini berarti mahasiswanya bisa membuat sendiri absen ya. Tapi kalau tidak diklik, jadi mahasiswa tidak bisa ngisi absen sendiri. Kalau klik create berarti bisa membuat secara secara paralel semuanya ya. Mungkin sampai 16 kali pertemuan, klik dengan create ini. Tapi kalau kita klik create ini, mahasiswa yang pertemuan berikutnya bisa juga dia ngisi. Jadi kita klik aja satu pertemuan aja. Ya, sekarang tanggal 5 kita diberi kesempatan ngisi absen dari jam 9 ya. Durasinya misalnya 2 jam. Nah, gitu. Terus di add sesi. Nah, continue. Kita balik lagi ke ke BP-nya Ramadhani ya. Nah, login lagi. Nah, jadi Ramadhani pada hari ini dia kuliah agama ya sama Pak Izharman di kelas E2. Terus diklik ini materinya. Bisa dilihat di sini materinya nanti di-upload oleh dosen. Terus absensi itu berada biasanya di atas. Jadi diklik daftar hadir atau attendance. Nah, ini. Jadi ini tampilannya ya. Kalau masih baru berarti ini masih 0 semuanya ya. Berarti Anda belum pernah mengisi presensi. Nah, ini yang saya bilang. Berarti Bapak yang ngajar agama itu dia membuat settingan untuk mengisi absennya dari tanggal 5 ya, bulan 9 tahun 2020, jam 9 sampai jam 11. Jadi Anda cuma mengisi absen dari jam 9 sampai jam 11. Jadi ketika waktunya sudah dibuka, baru Anda bisa submit. Nah, ini ya. Anda klik submit attendance. Nah, jadi Anda silakan isi. Apakah Anda hadir? Ya, biasanya hadir ya. Kalau membuat itu hadir ya. Ini untuk hadir, ini terlambat, ini untuk izin, ini untuk mangkir ya, atau absen. Jadi diklik present, di Anda hadir. Anda klik save change. Nah, itu ya. Jadi setelah save change, nah ini sudah muncul ya, Anda sudah hadir. Sudah hadir ya. Nah, ini dia. Jadi ini bisa Anda hitung nanti kalau ada pertemuan kedua, ketiga, ke-6 sampai ke-16 ya. Ini ada di sini semuanya ya. Terus ini untuk satu mata kuliah ya. Kalau Anda ingin melihat semua mata kuliah yang lain, nah ini dia ya. Anda klik all course. Jadi Anda bisa mengetahui berapa kali pertemuan yang Anda hadiri dan tidak hadiri. Ini contohnya agama, terus ada matematika E2, matematika ekonomi, pengantar bisnis, nanti bisa muncul semuanya ya. Nah, baik, nah itu cara pengisian absen ya. Nah, pengisian absen ini saya harap jangan sampai Anda telat ya. Sebab kalau alasannya nanti mungkin jaringan atau apa, nah itu nanti tentu dosennya yang menjadi sibuk ya untuk membuat secara manual. Nah, itu yang absensi. Berikut, ini cara-caranya ya, yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, berikut bagaimana untuk mendownload mata kuliah. Nah, ini ya. Misalnya kan di sini dosennya sudah memberikan materi, ya. Misalnya dosennya sudah memberikan materi, Anda ingin untuk mengambilnya, tentu Anda ambil ya. Nah, caranya cukup sebentar ya, saya ambil dulu. Contohnya tadi si Ramadhani, dia berada di mata kuliah agama. Nah, di sini. Jadi di sini ada topik-topik nanti. Ya. Nah, jadi di sini bisa di-download. Cari aja di sini nanti ya. Kebetulan di sini nggak ada saya setting. Cuma di sini di materi ada saya tampilkan cara untuk mengambil mata kuliah ya, yaitu caranya di sini ditandai dengan ada pertemuan Sabtu dibuat oleh dosennya ya. Terus ada RPS, ada materi ini topik 3. Nah, biasanya dosen memberikan dalam bentuk PDF ya biasanya. Baik, kita lanjut dulu ya. Ini materi untuk mengambil mata kuliah, tentu tidak terlalu sulit ya. Pilih My Course, pilih mata kuliah yang sudah digabung, klik file mata kuliah yang akan di-download. Nah, ini ya.
Berikut tugas. Nah, ini. Jadi selama Anda kuliah online ini, tentu dosen juga memberikan tugas lewat e-learning ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini. Biasanya tentu syaratnya itu dosennya sudah mengupload dulu ya tugas tersebut. Nah, di sini. Contohnya di sini pada mata kuliah agama, ada dikasih oleh dosennya tugas. Nah, contohnya ini ya. Nah, terus kita, caranya itu setelah diklik tugas tersebut, nanti Anda akan tampil ke menu seperti ini ya, tampilan seperti ini, ada Add Submission, Anda klik Add Submission. Tapi di sini ada keterangan ya, keterangan kapan waktu berakhir ya, due date ini ya, itu adalah waktu berakhir daripada pengumpulan tugas. Nah ini, time remaining itu batas waktu yang tinggal lagi ya. Nah, berapa time remainingnya untuk pengumpulan tugas. Nah, jadi klik Add Submission. Nah, contoh di sini ya, tugas 1, contohnya sebutkan rukun Islam, katanya kan. Nah, ini tergantung dari dosen. Apakah dosennya minta Anda langsung ketik di tampilan e-learning ini, seperti ini, sehingga hasilnya seperti ini. Atau diminta untuk memberi sebuah file, attachment. Nah, ya. Jadi tergantung dosennya. Kalau attachment Anda ambil ini ya, klik pertama ini, nanti kita coba, klik kedua terus ambil upload file, dan ketiga choose file, sehingga nanti filenya seperti ini, tampil seperti ini ya, nanti baru di save. Nah, jadi hasil akhirnya seperti ini, bosnya Anda sudah mengumpulkan tugas, ini buktinya ya. Nah, ya. Nanti kalau ada masalah nanti bagusnya setiap submission status ini Anda simpan ya, Anda screenshot kan. Jadi nanti kalau kata dosennya Anda nggak ngumpulin tugas, nah ini ada buktinya kan. Tapi kalau dengan e-learning ini, biasanya itu dia terekap semuanya dalam sistem. Nah, baik, kita coba ya. Kita coba. Nah, di sini ya. Ramadhani lagi, dia pergi ke mata kuliah agama, ya. Mata kuliah agama. Terus sudah ada tugas. Contoh ini ya, tugas. Nah, di pertemuan 1 ada tugas. Judulnya adalah rukun Islam ya, sebutkan rukun Islam itu judulnya. Jadi caranya Anda klik tugas 1 tersebut. Oh, ini sudah dicoba ya. Yang tugas 2 lah ya, kita coba yang tugas 2. Ini tugas 1 yang di materi saya tadi ya. Ini tugas 2. Tugas 2, diklik tugas 2. Nah, ini jadi ini ada status untuk Anda untuk melakukan pengiriman tugas. Nah, ini yang saya bilang tadi, tugasnya berakhir tanggal 6 ya. 14 jam lagi dari sekarang. Terus Anda klik Add Submission. Klik Add Submission. Nah, ini tugasnya. Sebutkan rukun iman. Nah, tadi rukun Islam, sekarang rukun iman ya. Nah, contohnya pertama, iman pada Allah. Ya. Kalau dosennya minta Anda menjawabnya di sini ya, di teks. Nah, 2 dan seterusnya ya. Atau ada juga dosennya, mungkin lebih banyak dosen minta tugas itu dibuat dalam bentuk file. Nah, ini diklik nanti ya, Anda klik file submission ini, add, pilih filenya, choose file, di mana filenya. Nah, misalnya tugasnya itu, nah inilah ya. Nah, ini tugasnya misalnya dalam bentuk dokumen Word. Anda open, terus Anda upload this file. Nah, itu ya. Kalau sudah di-upload, ini sudah kelihatan nama filenya, baru di-save. Setelah Anda save, nah ini ya, ini tugas Anda. Ya, kalau baiknya ini Anda simpan ini ya, bahwasanya Anda sudah mengirim tugas. Ya, nah, grade status ini, not grade, ini bisa jadi dosennya belum mengasih nilai. Bisa jadi ini adalah kalau sudah diubah oleh dosennya baru dia berubah. Ya. Seandainya waktunya masih ada, ini masih ada 14 jam lagi, rupanya Anda merasa, oh ini salah, ini materi saya ini. Nah, bisa Anda edit ya, Anda edit submission. Anda tambahkan lagi ya. Nah, Anda tambahkan lagi, misalnya ini iman pada malaikat. Nah, itu ya. Kalau sudah Anda save. Nah, itu. Jadi ada berubah. Ya, nah, itu yang tugas. Jadi begitulah cara untuk melakukan pengiriman tugas, ya. Nah. Berikut setelah tugas. Nah, ini lagi ya, ujian atau kuis. Nah, nanti dosen mungkin juga ada yang memberikan tugas secara online ya.
lewat e-learning. Dia macam-macam itu. Ada memberikan dengan e-learning atau dengan WA atau dengan Google Form. Nah, karena kita topiknya sekarang e-learn, ya, karena e-learn ini cukup banyak fasilitasnya. Salah satunya untuk ujian. Nah, mungkin ada juga dosen yang ngasih tugas ya, atau ujian atau kuis dengan dengan e-learning. Nah, ini cara-caranya ya. Setelah Anda pilih tugas ujian tersebut, nanti akan muncul seperti ini tampilan. Nah, ini tergantung judulnya ya. Nah, contoh di sini. Jadi di sini ada waktu kuisnya itu kapan berakhir, berapa jam ini kuisnya dilaksanakan. Nah, ini time limit 1 jam. Jadi ujiannya mungkin 1 jam. Jadi waktunya akan counter menurun secara periodik selama 1 jam nanti ya. Jadi Anda klik attempt quiz now ya. Terus nanti ada kuisnya atau ujiannya, mungkin ada soalnya dalam bentuk bentuk pilihan ya, pilihan berganda. Setelah klik next, atau soalnya dalam bentuk isian essay ya, jawaban singkat. Nah, seperti ini. Kalau sudah klik next lagi. Nah, nanti kalau sudah selesai nanti ada apakah Anda ingin submit tugasnya ya. Nah, kalau enggak, klik lagi return, kembali lagi ke soal ujian. Kalau sudah selesai, Anda klik submit. Terus ada lagi pernyataan konfirmasi apakah betul-betul ingin diselesaikan. Kalau ya, klik lagi submit. Nah, nanti akan keluar hasil jawaban Anda itu berapa betulnya, berapa salahnya. Nah, gitu ya. Contoh, kita tes ya, kita cobalah untuk lebih jelasnya. Nah, ini. Ramadhani, dia mau ikuti kuliah agama, ya. Dan mau mengikuti ujian tengah semester. Nah, ini dia. Ujian tengah semester. Dikliknya ujian tengah semester. Nah, ini dia ya. Nah, jadi diminta kuis itu dibuka. Nanti dosen bisa membuka ujian itu dimulai tanggal berapa. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ujian UTS, UAS juga bisa men-setting jadwal ujiannya itu sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh pihak sekretariat, tanggal berapa kita mengikuti ujian. Ya mungkin untuk pertanyaan bisa nanti ditampung oleh oleh si host ya. Nanti kita jawab bersama-sama. Kita selesaikan dulu materinya ya. Nah, baik. Di sini ada yang bertanya nih. Baik, di sini ada ujian tengah semester. Jadi langkah-langkahnya setelah Anda klik tadi ujian tengah semester ya. Nah, tampil seperti ini. Terus Anda ikuti kuisnya ya. Nah, klik attempt quiz now. Nah, ini apakah siap dimulai? Nah, ya, jadi sebelumnya Anda baca dulu ini. Waktunya berapa? Nah, ini 1 jam. Jadi Anda harus bisa Anda manajerialkan ini 1 jam ini waktunya, sama seperti ujian kelas ya. Waktunya ada. Nah, Anda klik. Terus Anda mulai. Nah, ini dia pertanyaannya ya. Silakan dipilih, mungkin soalnya dalam bentuk objektif ya. Nah, ini rukun Islam pertama adalah syahadat, next. Rukun iman ada 6 misalnya ya, next. Nah, ini yang soal yang essay ya, essay singkat. Puasa adalah rukun, misalnya rukun Islam ya. Jadi kalau essay ini harus betul kalimatnya ya, sesuai dengan apa ya. Nah, terus next lagi. Kalau udah next. Nah, ini kalau Anda ingin merasa belum betul, ya balik lagi boleh ya. Nah, ini bisa kembali ke soal nomor 2, nomor 1, soal nomor 3. Nah, next lagi ya, soalnya cuma 3. Nah, kalau sudah Anda submit ya, submit semuanya. Terus ini pernyataan apakah kita sudah selesai untuk mengikuti ujian. Nah, kalau klik submit, itu ini sudah selesai ya. Ini muncul ya jawabannya. Nah, itulah cara-cara untuk menjawab pertanyaan di kuis di e-learning. Nah, itulah langkah-langkah dalam membuat e-learning. Jadi itu aja ya yang jadi utama dalam dalam e-learning ini ada 5. Pertama yaitu cara Anda untuk gabung kelas ya. Jadi besok atau nanti sore atau siang nanti habis ini Anda gabung kelas lagi ya, mana yang belum. Terus yang kedua, cara absensi ya. Nanti dosennya nanti ngambil absensi nanti lewat e-learning, mungkin lewat media lain juga ada ya saya rasa.
Terus yang ketiga, bagaimana cara mendownload mata kuliah. Nah, ini perlu aja. Terus bagaimana cara memberikan tugas, mengumpulkan tugas, ya. Dan yang keempat adalah bagaimana cara untuk mengikuti ujian. Nah, ya, ujian atau kuis. Nah, ya, jadi itu ya materi kita tentang e-learning. Nah, mungkin materi selanjutnya mungkin ada lagi itu namanya pengelolaan portal, atau kita ada yang bertanya di sini dulu atau gimana? Bagaimana, host? Kalau menurut saya Bapak lanjutkan aja dulu Pak untuk portalnya Pak. Oh ya, Nanti portalnya kita tampung aja Pak. Ya Pak. Oke, baik. Dilanjutkan portal dulu ya. Ya, di ruang itu aja tanya Pak Ramis. Dikumpulkan nanti bagusnya. Oh ya, baik. Baik, untuk portal. Nah, ini portal. Portal semuanya kan Anda semuanya sudah diberikan apa namanya? Password ya. Nah, ntar saya coba apa ini. Password belum diberikan lagi. Apakah sudah diberikan pada sini? Waktu Anda registrasi kan portal sudah diberi ya. Jadi alamat portal ini ya, portal Unan SID. Sementara untuk untuk e-learning ini tadi ya. Kalau kurang jelas. Nah, ini tadi ya, Pekon. Nah, untuk portal, nah ini alamatnya cukup Anda ketik portal Unan SID. Jadi Anda diminta untuk mengisi password ya, dan usernya itu berdasarkan nomor BP. Nah, jikalau Anda nanti ada passwordnya bermasalah atau lupa atau salah, sudah dicoba berulang kali, salah lagi ya, nanti bisa lapor ke saya ya. Saya berada di ruang gedung kuliah ya, gedung kuliah di 1C ya, di lantai 1. Contoh di sini ada si Ramadhani ini, saya ambil lagi Ramadhani di sini ya, nomor BP-nya 2018 nih, saya login. Nah, ini tampilan dari portal ya. Dari portal. Di portal ini ada beberapa banner, ada informasi ya, ini informasi, terus ada masalah tentang akademik, halaman depan yang ini ya, halaman depan. Terus ada namanya panduan. Oh, panduan ini hilang ya, pokoknya. Hilang linknya ya. Profil, nah ini profil Anda ini. Nah, nanti kalau ada masalah ini nanti ya, profilnya nanti bisa dilaporkan. Misalnya jadi tanggal lahir salah atau tanggal lahirnya salah ya. Atau apa lagi? Asal SMA. Nah, ini banyak juga yang menanya kepada saya, SMA saya salah Pak ya. Itu salah mungkin waktu registrasi di Unan karena banyak ya, jadi agak cepat dipilih aja. Jadi diminta nanti ke institusi aja yang mengubahnya. Ini informasi mata kuliah yang ditawarkan. Nah, ini semua mata kuliah yang ditawarkan semester ini untuk semuanya ini ya, ini fakultas kita ya. Yang di Padang juga gabung di sini. Nah, ini semuanya. Terus nanti kalau Anda sudah mengikuti semester 1, nanti kartu hasil studinya nanti muncul di sini ya. Muncul di sini. Nah, seperti ini, ganjil 2021 karena belum ada, nilainya tentu masih kosong ya. Nanti kalau Anda sudah mengikuti kuliah, sudah diinput nilai oleh dosen, nah ini nilainya ada. Nilainya ada, terus timba SKS-nya muncul, terus nanti berapa mata kuliah yang diambilnya ada, IP-nya, nah, IP nanti di sini ada. Di sini ada berapa nilai IP-nya berdasarkan nilai di sini ya. Itu yang kartu hasil studi. Kartu rencana studi. Nah, kartu rencana studi bagi Anda yang semester 1 ini karena paket kita di ICT yang menginputkan ya. Kita menginputkan semuanya. Nah, jadi alhamdulillah semuanya sudah selesai ya. Sudah selesai kita inputkan. Dan di sini tolong Anda perhatikan, yaitu yang pertama nama mata kuliahnya ya. Nama mata kuliahnya ini kalau ada yang salah laporkan ke saya ya. Nah, ini. Terus ini status KRS. Ini harus disetujui ya. Anda perhatikan kadang-kadang karena saya inputkan lebih dari berapa ya, ada hari 2 terakhir sebanyak 85 orang saya inputkan itu dalam waktu 4 jam tuh. Kadang ini bisa salah ini ya. Jadi bisa salah, bisa jadi ada yang belum disetujui. Jadi Anda cek ini dulu apakah harus disetujui atau belum. Kalau belum disetujui itu nama Anda tidak ada di absen nantinya. Kalau nggak ada nama di absen, jadi dosen nggak bisa input nilai. Nah, ini perhatikan betul ya, apakah sudah disetujui atau belum. Nah, itu. Nah, berikut, di mana sih saya belajar?
kapan waktunya itu Anda lihat di cetak KRS. Nah, ini di cetak KRS. Di cetak KRS ini muncul ya. Contoh ini agama. Ini kegiatannya di kelas E. Ya ini juga ya perlu Anda perhatikan kelas. Kalau nomor BP Anda akhirannya genap ya. Ini 2018 genap itu kelasnya harus kelas genap. E2 semuanya, E2 semuanya ya. Kalau dia ganjil misalnya 2019 ya, dan jurusannya ekonomi ya, harus E1 semuanya. Harus E1. Begitu juga kalau di sini dia jurusannya prodi manajemen ya, genap. Nah, harus M2 semuanya ya. Kalau dia ganjil di prodi manajemen harus M1 semuanya. Ya. Jadi jangan salah-salah. Kalau salah nanti dalam pengisian nilai nanti bingung juga dosennya nanti. Terus nilai data Anda tuh bolak-balik jadinya. Itu yang pertama. Jadi kalau ada kelasnya salah, lapor ke saya ya. Nah, segera laporkan ke saya. Kelas atau prodinya kalau salah nanti lapor ke saya. Terus untuk jadwal kuliah Anda lihat di sini ya. Contohnya agama nih kelas di hari Kamis jam 7.30 sampai jam 10 gitu ya. Jadi Anda nanti menghadiri kuliahnya dari jam 7.30 sampai jam 10. Nah, gitu. Untuk lokal, nah ini kan karena kita secara daring ini tentu nggak terlalu perlu diperhatikan ya. Tapi kalau nanti mana tahu pandemi ini sudah selesai, Anda sudah mulai belajarnya tatap muka ya, nah, secara lurik ya. Nah ini dia Anda perhatikan lokalnya. Ada kalanya nanti, tapi ada kalanya nanti lokalnya nanti tergantung kesepakatan antara Anda dan dosen ya. Nah jadi ini lokalnya ya. Jadi kalau ada bentrok ya, nah ini bisa juga bentrok, misalnya agama hari Kamis 7.30, rupanya bahasa Indonesia juga hari Kamis 7.30 di sini. Nah, segera laporkan ya. Jadi Anda tidak boleh bentrok perkuliahannya. Nah, jadi kalau bentrok, nah, jadi dicarikan solusi alternatif kelas yang lain. Nah, gitu. Jadi Anda perhatikan waktunya ya, jangan sampai bentrok dan diperhatikan kelasnya dan statusnya juga harus diperhatikan. Nah, jadi itulah cara pengisian KRS. Bagaimana cara pengisian KRS kalau saya semester 3, Pak? Ya, semester 3 nanti Anda kan diminta untuk mengisi sendiri ya. Sayangnya di sini karena kita di kampus 2, Pekombo, jadi untuk akses itu terkunci ya. Jadi nanti bisa jalan nanti Anda bertanya kepada seniornya kalau di semester 3 nanti ya. Caranya juga sama nih, nanti ditawarkan seperti ini aja tampilannya ya. Tampil, jadi Anda tinggal pilih kelas-kelasnya saja, mata kuliahnya ditawarkan, terus semesternya ditawarkan, jadi Anda tinggal pilih kelasnya saja lagi. Nah itu yang kartu, terus ada cetak kartu UTS, nah ini ya, gitu. Kalau kita ujian secara tatap muka ya, ini ada kartu UTS-nya, terus ada cetak kartu UAS ya. Nah, di sini ada, di sini ada jadwalnya ya, perlu Anda perhatikan nanti kartu ujiannya. Ada tanggal, jam berapa, atau ruang berapa ya. Nah, ini nanti akan muncul kalau sudah keluar jadwal ujiannya. Jangan sampai salah ini ya. Jangan sampai salah mengikuti ujiannya. Jadi waktu ujian harus diperhatikan tanggal dan jam ujian serta ruangannya kalau kita ujiannya secara langsung ya, secara di lokal maksudnya. Nah, ini dia. Dan kartu ujian ini kalau ujian UAS ini nanti kalau ujiannya di kelas, ini mesti dibawa ya. Ini ada tata tertibnya perlu Anda baca. Berikut transkrip nilai. Nah, transkrip nilai ini merupakan hasil rekapan nilai Anda dari semester 1 sampai semester yang terakhir misalnya ya. Nah, karena Anda masih baru, masih semester 1, jadi belum ada transkrip yang diambil. Tapi kalau Anda sudah semester 3, nanti semester 4, 5, 6, 7, 8 itu bisa diambil transkrip nilainya. Transkrip nilai ini setiap pergantian semester dia balik lagi ke settingan awal. Jadi kalau Anda mungkin untuk mau beasiswa atau mau ujian seminar hasil, mau lihat berapa SKS yang sudah ditempuh ya. Nah, ini Anda kalau masih belum dibuka, Anda bisa lapor ke saya nanti untuk minta buka transkrip nilainya ya. Nah, ini transkrip nilai. Jadi di transkrip nilai ini bisa jadi nanti kalau ada masalah seperti misalnya nilainya double ya, atau nilainya tidak muncul, Anda sudah ngambil tapi nggak muncul di transkrip, nah itu mesti Anda laporkan. Kenapa? Karena transkrip nilai ini adalah
nilai nanti yang akan Anda bawa setelah Anda kuliah di kampus ini nanti. Ya. Nah, itu transkrip nilai. Ini akun orang tua, cuma akun orang tua ini belum diaktifkan. Sebenarnya ini tujuannya supaya orang tua Anda bisa untuk mengontrol Anda ya dari rumah. Apa ini anak saya ini ada nilainya, apakah dia betul berapa sih nilainya dalam semester kemarin. Banyak juga masalah itu ya. Nah, jadi orang tua sebenarnya bisa juga mengontrol ya. Cuma belum diaktifkan juga. Ini informasi akademik, ya bisa Anda lihat nih bagaimana informasi akademik. Nah ini pembayaran, kalau Anda sudah bayar UKT ya, ini bisa Anda lihat di pembayaran ini ya. Contohnya Ramadhani ini dia sudah bayar uang kuliah nih, bisa dilihat di sini story-nya ya. Nah ini perlu ya, nah ini perlu Anda, mungkin perlu juga Anda cetak ini setiap semester ya. Kalau mana tahu ini rusak sistemnya, akan ada apanya, bukti Anda. Nah gitulah ya. Ini workshop belum ada. Terus ganti password. Nah, ini ganti password kalau Anda ingin buat password ya, nah, bisa pakai fasilitas ganti password. Nah, kalau e-learning ya ini nggak lagi digunakan ya, karena kita sudah punya e-learning sendiri ya. Jadi nggak ada apanya, nggak ada tampilan. Jadi gitu aja untuk portal. Mungkin untuk akses portal pertama Anda nanti diminta juga untuk mengisi kuesioner nanti ya. Anda ikuti aja itu, gimana kuesionernya. Ya mungkin itu aja ya yang bisa saya tampilkan di sini. Halo. Baik, terima kasih Pak. Mungkin Ya, halo ada... Pak, terima kasih Pak. Nah. Untuk pertanyaan, kita kasih aja pertanyaannya Pak. Ya, mungkin host bisa ngapain ya? Hostnya siapa ini ya? Saya Baik, mau... Pak. Namanya siapa yang jadi host di sini? Saya jadikan aja lah host nanti. Jadi Pak. Si? Sebentar. Halo Pak. Ya. Kepada adik-adik, kalau ada yang mau bertanya, silahkan diketik di kolom komentar. Nanti saya yang akan merangkum semua pertanyaan adik-adik dan akan saya berikan kepada Bapak Rafnis. Di situ ada yang bertanya Pak, kalau dia KRS-nya belum disetujui katanya Pak. Oh ya. Nah, baik, kalau KRS belum disetujui, tentu Anda lapor aja ke saya ya. Nah, nanti bila komtingnya itu bisa diberikan nomor saya nanti berapa apanya, nomor saya nanti Anda cukup kasih nomor BP, nama ya. Nah, insya Allah nanti kita apain? Kita. Baik. Nah. Ya Pak, terima kasih Pak. Terus juga ada yang bertanya nih Pak. Ya. Katanya dia cuman namanya tuh cuman satu kata Pak. Terus gimana cara ngisi surname? Diisinya apa katanya Pak? Namanya cuma suku kata. Nama. Satu suku kata. Ya. Oh itu biodatanya ya. Biodatanya bermasalah ya. Nah, ya. Kalau biodata masalah ya sama juga. Nanti lapor aja nanti. Itu bisa jadi terjadi ketika registrasi itu kan ramai ya. Nah, jadi bisa jadi Oh iya, Pak. Nah, jadi nanti lapor aja ke saya nanti kasih kalau nggak memungkinkan ke kampus ya WA aja lah ya. Di WA terus nama BP-nya terus sebutkan apa masalahnya. Nah, itu banyak terjadi seperti itu. Apalagi sekolah asal. Ya, Pak. Berarti intinya untuk pertanyaan adik-adik itu nanti yang tadi pertanyaan itu tuh berarti dilapor langsung aja ke Bapak ya, Pak? Iya. Baik, Pak. Terus, dia ada juga pertanyaan nih Pak dari Suci Asri, katanya di e-learn untuk mata kuliah kewarganegaraan tidak ada kelasnya Pak, jadi tidak bisa enroll katanya Pak. Ya, ini umumnya mata kuliah apa ya? Mata kuliah MKDU ya. Ini ada juga tuh berapa mata kuliah MKDU belum ada. Kenapa ini belum ada? Karena saya sudah coba untuk cari akun dosennya belum ada. Nah, jadi saya minta ke sekretariat untuk menghubungi dosen-dosen yang bersangkutan di mata kuliah yang belum ada kelasnya untuk membuat akunnya. Ya.
Jadi mungkin lewat pimpinan, ini mungkin ada beberapa catatan beberapa orang dosen yang belum ada akunnya untuk bisa diberitahukan ya, agar mahasiswanya bisa gabung kelas. Itu ada tuh mata kuliah bahasa Indonesia, agama, apa lagi ya? Pokoknya ada itu ya. Jadi nanti tunggulah dulu nanti kalau sudah terkonfirmasi nanti Anda sering-sering cek lah apanya, itunya. Trailernya ya. Nah. Terus ini Pak, dia untuk mata kuliah bahasa Inggris di e-learning Pak, katanya di kelas itu semuanya cuma S1 Pak. Oh, terus E2-nya tidak ada kelas di situ Pak. Jadi gimana Pak katanya? Saya catat dulu ya. Di kelas E1. Iya Pak, di kelas cuma S1 aja katanya yang ada bahasa Inggris Pak. E2 gimana katanya Pak? E1, itu ada beberapa pertanyaan yang itu. Oke, bahasa Inggris cuma ada S1 ya. Nanti saya cek lagi. Ya. Nah, oke, makasih ya. Kadang-kadang semua karena Pak. saya menghandle semuanya jadi kadang terlupakan. Nah. Iya Pak. Kita dicatat ya. Bapak tengok aja dulu Pak. Ya. Bapak lihat aja dulu Pak. Ya, saya cek nanti ya. Nah. Ya Pak. Terus untuk masalah kalau ada permasalahan saat kuis katanya Pak. Apa? Bagaimana caranya itu Pak katanya. Dia kan kuis e-learn. Jadi gimana cara ada masalah katanya Pak. Terus gimana caranya untuk mengatasi masalahnya itu Pak? Ada masalah di mana nih tadi? Dia ada kuis atau tugas Pak. Oh, terus gitu. Ada permasalahan. Iya, Pak. Ya. Ya gini ya prinsipnya kalau kuis tugas ya pengiriman itu mungkin ya ada masalah biasanya itu yang dipertanyakan. Kuis tugas biasanya sistem sudah membuat sistemnya ya. Kapan tanggal pengumpulannya, kapan berakhirnya. Nah, jadi seandainya bermasalah ini mungkin bisa jadi nggak disubmit. Kadang kemarin itu terjadi ya, tidak disubmit. Kalau tidak disubmit tentu nggak muncul ya, tidak muncul di dosennya. Kalau itu bermasalah itu mungkin Anda bisa menghubungi dosennya, ya, gimana masalahnya? Menghubungi dosen ya, menghubungi dosennya karena itu kan masih koridor dosennya itu bagaimana untuk kenapa tidak masalah. Mungkin kalau dosennya nggak bisa menemukan permasalahan, mungkin bisa nanti dosennya sendiri nanti yang menghubungi saya. Buktikan gini. Seperti saya bilang, kalau Anda sudah mengumpulkan tugas, sudah submit, nanti kan tadi ada tampil ya, bukti Anda sudah mengirim. Nah, itu kalau bisa disimpan itu ya, disimpan itu di screenshot atau gimana, disimpan setiap tugas kumpul. Nah, ya. Baik. Untuk kalian apakah masih ada dari adik-adik semua? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, masih ada yang mau disampaikan, Pak? Ya itu aja ya. Intinya gini, mungkin semuanya masih serba baru. Mungkin Anda yang sudah senior, mungkin untuk pengiriman tugas atau kuis atau e-learning juga baru ya. Jadi itu ya semua juga baru. Saya juga baru ini untuk berkecimpung e-learning ini. Ya kalau itu ada masalah itu biasa ya. Kalau ada permasalahan nanti jangan ragu bertanya ya ke senior, ke dosennya atau ke kita ya. Nah gitu. Jadi pergunakanlah e-learning ini dengan semaksimal mungkin ya. Nah, dan untuk portal itu harus sering Anda cek ya informasinya. Nah, gitu. Gitu aja. Jenny ya. Ya, mungkin ada dari mahasiswa kita, Pak Rafnis. Ya Pak. Ya, mungkin ada dari mahasiswa kita ini yang susah mengambil absen atau tidak bisa mengambil absen. Bagaimana solusinya, Pak Rafnis? Oh gitu. Ya. Kadang kan ada tuh mahasiswa dia yang ngisi absen tidak bisa. Ya. Absen mungkin untuk kuliah di selain semester 1 ya mungkin ini sudah ada yang mulai mengikuti kuliah. Kita di ICT kan awalnya sudah membuat absensi untuk dosen ya, tapi itu satu pertemuan pertama aja. Nah, kenapa terjadi kemarin ada yang nggak bisa ngambil absen? Itu terjadi Pak karena pertama mahasiswa itu terlambat dalam melakukan enroll kelas. Dia cuma dalam waktu 1 kali 24 jam kalau sudah
mendaftar di 1x24 jam, baru mereka bisa ngisi absen. Tapi kalau masih kurang dari situ, dia belum bisa terdaftar. Yang pertama. Yang kedua, ya ini ada 3 atau 4 orang kemarin yang melapor saya dia nggak bisa ngisi absen. Itu dia nggak apa, Pak, nggak membuat apa maksudnya patchingnya ya. Mungkin saya bisa lihatkan. Coba dulu kembali ke nah, itu di sini. Ya, oh ya, ini dari portal dosennya bisa. Nah, ini. Nah, ini. Kalau di portal dosen ya, ini kan muncul daftar nama mahasiswanya. Nah, mungkin Bapak mungkin bisa lihat nanti semuanya itu kalau peserta sama mahasiswanya sudah menghadiri perkuliahan itu ambil aja yang don't use pegging ini ya. Nah, jadi ini akan muncul semuanya nanti. Tapi kalau 25 jadi cuma 25 orang yang nampil ya. Tapi kalau don't use pegging jadi semuanya akan muncul lebih dari 25. Nah, jadi yang permasalahan tadi ada yang bisa ngisi absen, ada yang tidak. Nah, itu terjadi pertama umumnya mereka terlambat. Yang pertama mereka terlambat untuk gabung ke kelas. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau masih kurang dari 24 jam mereka baru gabung, ya tentu di perkuliahan itu mereka nggak bisa ngisi absen. Atau yang kedua bisa jadi mereka belum enroll kelas. Nah, jadi apa solusinya bagi yang kurang dari 24 jam itu mendaftar? Ya tentu mereka meminta ke dosennya untuk mengisi secara manual. Jadi Bapak yang sebagai pengampu mata kuliah, Bapak lihat aja yang warna merah ini, siapa yang minta menyatakan mereka hadir, ya cukup diklik aja ini ya, dia hadir atau gimana ya, atau apa dia. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai dosen pengampu isi secara manual lah gitu absensinya. Nah, ini apa ini? Nah, gitu Pak. Jadi Oke, solusinya ya. Ini kan sebenarnya anak-anak kita ini kan baru mau kuliah sebenarnya. Mau mencoba kuliah Senin kan sudah mau dilaksanakan. Hal ini akan kita temui nanti anak-anak itu dia akan komen, Pak, saya tidak bisa masuk, saya tidak bisa ikut dalam kuliah atau tidak bisa, pasti itu akan terjadi karena mereka tuh belum paham betul dengan e-learning. Bagaimana solusinya kalau hal itu terjadi? Saya yakin nih anak-anak ini oke, sekarang dia mengatakan sudah bisa melihat apa yang Pak Rafni sampaikan, tapi praktiknya nanti di lapangan atau waktu kuliah akan terjadi kendala seperti itu, dan anak-anak kita ini tidak bisa dia ngambil absen. Kadang-kadang kan ada pula dosen yang tidak mau mencarikan, artinya tidak bersedia mengisikan absen karena dia tidak bisa mengisi absen mahasiswa ini. Ya, ini gimana caranya? Apakah melalui Pak Rafnis, melaporkan Pak Rafnis atau gimana? Ya, ini mungkin sudah kebijakan dari Biro Akademik di Padang, bahwasanya kalau kita lah di kampus 2 ini ya, bahwasanya untuk pengelolaan absen ini nanti akan diserahkan ke prodi masing-masing, Pak. Dan prodi sekarang sudah diberikan username oleh Biro Padang ya. Untuk Kaprodi EP ada password username-nya, dan untuk Kaprodi Manajemen ada username dan password-nya. Mungkin Kaprodi ini nanti akan mendelegasikan kepada di sekretariat kan ada tuh penjurusan seperti Pak Alek atau Bunia nanti yang akan mengelola absensi. Kalau kita di sini semuanya tentu enggak kan banyak juga tuh WA dari adik-adik mahasiswa dari BP yang udah kuliah ya, nggak terbackup oleh saya karena selain mengelola portal ya, sekarang mengelola e-learning juga, jadi nggak terkop saya semuanya. Jadi alhamdulillah di biro sudah
memberikan usernya kepada prodi masing-masing untuk mengelola absensinya. Oke, itu kan jelas tuh. Ya. Jadi ada tempat anak-anak kita ini nanti melapor kalau seandainya dia tidak bisa ngisi absen. Ya. Jadi kaprodinya sudah bisa membantu untuk mengasih absen itu. Oke, selesai itu. Dan juga Pak, perlu juga disampaikan di sini bahwasanya sebagai kehadiran dosen ya, itu salah satu dasarnya itu mahasiswa tersebut dia ada ngisi absen. Jadi misalnya Bapak ngajar hari Selasa ya, jadi Ya. Pihak prodi nanti akan menyatakan Bapak hadir ya, betul-betul hadir itu dengan cara mencek monitoring absensinya pada hari Selasa misalnya besok tanggal 8 ya, hari Selasa. Jadi kalau Bapak ada mahasiswa yang ngisi absen tanggal sekian, berarti Bapak mengikuti perkuliahan. Tapi kalau nggak ada tuh, walaupun ngisi di Google Form, saya rasa mungkin itu bisa dipertanyakan ya, di rejectnya. Jadi dosen minta untuk ngisi absennya, membuat absensi mahasiswanya pada waktu perkuliahan itu nih. Oke. Artinya mahasiswa tetap mengisi absen selama kuliah. Ya. Mungkin awal-awal ada yang belum, mungkin bagaimana caranya tuh? Nah, ini yang masalah. Ya, mungkin yang sudah melakukan perkuliahan, mungkin ada yang belum kita isi absen, nanti akan kita share videonya bagaimana dosen untuk menginfokan dosen mahasiswa yang belum terekap di absen nanti. Oke lah. Ya, oke. Selesai itu. Bagi dosen sendiri para yang sudah kuliah, terlanjur kuliah, misalnya kan belum mengisi absen mahasiswa, tapi diisi aja dulu, dicek manual aja dulu gimana cara mengisi. Bisa diisikan ulang kembali itu? Bisa. Bisa, oke. Nah, nanti saya apain Pak, kan sudah 3 kali pertemuan pertama kedua, rata-rata kan belum ada absensi secara e-learningnya kan. Ya. Jadi kita buatkan sesinya tanggal tersebut. Nah, jadi dosen juga mungkin lewat prodi nanti bisa membantu nanti mengisi absen mahasiswa. Itu sudah alami itu pertama kedua tuh absensi belum selesai karena ada mahasiswa yang belum disetujui misalnya. Ya. Oke. Silakan kembali panitia. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan. Oh ya Jenny, ini ada pertanyaan ini Mutia Latifah ya. Dia bertanya maksimum SKS-nya tuh masih 0, tapi totalnya sudah 23. Nah itu memang ada ya terjadi. Sekitar 8 orang ya kalau nggak salah. Saya juga heran ini mungkin masalah sistem ini. Ada sekitar 8 atau 10 orang ya, itu maksimum SKS yang ditawarkan itu 0. Dan sudah saya coba cari syarat batas SKS-nya untuk membuat toleransi nggak mau. Tapi itu nggak masalah ya, itu nggak masalah. Nggak masalah itu walaupun di sana nyatakan 0, Anda sudah ngambil 23 itu nggak masalah. Karena Anda kan masih semester 1. Semester 1 itu masih paket ya. Nah, itu mungkin masalah sistem. Nah, jadi ini nggak apa-apa ya, kalau yang di SKS maksimumnya itu 0 ya, tapi totalnya udah 23 itu nggak apa-apa. Berarti nggak masalah itu ya, Pak? Nggak masalah. Oke, Pak. Terus, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Pada adik-adik, kalau untuk, maaf Pak, izin menjawab pertanyaan adiknya Pak, soalnya dia cuma nanya itu Pak, password e-learning-nya. Jadi untuk password e-learning itu sama dengan password portal adik-adik semua. Itu passwordnya. Ya, jadi apakah ada yang ingin bertanya lagi? Adik-adik semua kan sudah pernah mengakses portal. Jadi untuk passwordnya itu sama dengan password portal yang untuk masuk ke password portal. Jadi password e-learning itu sama passwordnya dengan password portal. Pada adik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Yang perlu digariskan kepada mahasiswa baru ini adalah karena pada semester 1 ini dan semester 2 ini kalian itu semuanya paket. Mata kuliah ini diisi oleh admin.
Jadi kalau buka portal, jangan mata kuliah yang ada di portal itu diacak-acak. Itu saja. Kadang-kadang kan ada untuk mencoba-coba nanti dihapus mata kuliahnya yang di portal karena Anda paket itu. Akhirnya apa? Mata kuliah itu hilang, tidak bisa masuk lagi, lapor lagi ke Pak Rafnis. Nah, itu jadi persoalan nanti. Nah, kan banyak seperti itu, dia coba-coba, mata kuliah dia paket sebenarnya, tapi dia coba-coba untuk masuk, kemudian mengisi dan menghapus. Padahal setelah dihapus itu mungkin dia tidak bisa lagi memasukkan mata kuliah itu. Kan seperti itu biasanya Pak Rafnis. Iya, Pak. Nah, jadi jangan sampai anak yang mahasiswa baru ini mencoba seperti itu. Mata kuliah yang sudah ada itu biarkan saja dulu untuk semester 1 dan semester 2. Dan nanti di semester 3 kalian itu akan diberikan PA, dan PA itu nanti akan membimbing kalian untuk mengambil mata kuliah untuk mengisinya di portal. Itu yang penting. Nah, kadang banyak itu ada yang mengatakan, portal saya tidak bisa di apa mata kuliahnya, Pak. Nah, seperti itu. Karena dicoba-coba untuk mengacak-acak portal itu di semester 1, di semester 2. Nah, itu tidak usah dilakukan, cuman untuk melihat-lihat saja boleh. Nah, yang portal untuk mengisi KRS itu. Nah, itu yang penting sekali. Nah, jelas itu. Ya, Pak. Untuk mahasiswa baru jelas itu didengarkan kan? Nah, itu yang Ya, untuk adik-adik semua, setelah dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi, itu portal kalian sudah dipaketkan untuk KRS-nya. Jadi jangan pernah kalian untuk mengisi sendiri portal kalian itu, karena tidak akan bisa lagi untuk diakses kalau kalian mencoba-coba untuk mengisinya. Oh, itu juga tambahan ya. Jadi teringat saya bahwasanya untuk e-learning kan Anda semuanya secara default bisa milih semua kelas. Nah, sama kasusnya seperti portal tadi ya. Jadi jangan Anda mencoba-coba aja ngambil semua mata kuliah itu ya. Nah, jadi Anda ambil betul-betul mata kuliah yang Anda ambil sekarang di kelas Anda sekarang. Nah, jangan Anda campur adukkan aja. Nanti kalau campur aduk nanti Anda juga pusing sendiri ini. Nah, karena di e-learning itu sebaran di menu itu cuma sampai 10 ya, sampai 10. Kalau lebih dari 10 dia nggak akan muncul. Nah, jadi Anda betul-betul ambil sesuai dengan mata kuliahnya. Nah, ini juga, oh ya, perlu saya jelaskan juga di sini tambahan sedikit lagi ya, Jenny ya. Ya, Pak. Lanjut, Pak. Seandainya ya, ini ya, ini tampilan daripada e-learning. Seandainya Anda mencoba-coba ya, coba-coba ceritanya ini. Coba-coba ngambil, rupanya ini bukan kelas Anda. Misalnya agama E2 ini bukan kelas si Ramadhani tadi ya. Ini salah-salah ambil. Jadi gimana cara keluar kelasnya? Nah, gitu. Cara keluar kelasnya yaitu kalau Anda salah ngambil kelas yang Anda ikuti, nah jadi Anda bisa juga keluar dari kelas tersebut. Contohnya di sini si Ramadhani ambil kelas agama ya di E2. Dia ingin keluar. Jadi pada administrasi ini ya, di administrasi ini ada unenroll me ya. Anda klik aja ini. Unenroll me, lanjutkan untuk keluar. Nah, continue. Nah, maka agamanya akan hilang. Nah, begitu cara untuk batal ikut satu kelas. Nah, itu tambahan saja ya, sedikit dari saya. Ya, silakan Jenny. Ya, Pak. Terus ini ada yang pertanyaan tadi belum dijawab, belum tersampaikan oleh saya, Pak. Ya. Katanya kan untuk layanan akademik, apakah kami harus isi juga atau karena sudah dipaketkan tidak diisi lagi, Pak? Jadi gimana itu, Pak? Ya. Ya, untuk layanan akademik seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Agus tadi, bahwasanya untuk semester 2 itu masih paket ya. Jadi Anda cukup mempersiapkan diri aja untuk mengikuti perkuliahan. Tidak ada di sisi lagi berarti di portal itu kan, Pak? Tidak ada. Baik, Pak. Terus ini ada jawab pertanyaan dari Ibu Rani, Pak. Ya. Katanya untuk menghapus nama mahasiswa yang sebenarnya tidak masuk dalam kelas, bagaimana caranya, Pak? Sebagian mahasiswa yang sepertinya enroll di kelas yang tidak seharusnya. Berarti bagaimana caranya, Pak? Baik. Mungkin apa ya? Dosen, Pak.
dosen ya. Nah, baik. Ya, Pak. Nah, ini ada portal apa ya? Sudah kelihatan ya portal e-learningnya. Contohnya saya masuk lagi di sini sebagai dosen. Nah, ini ada mata kuliah saya, misalnya saya ngambil mata kuliah agama. Nah, terus kita lihat di sini siapa sih peserta kelasnya. Nah, tentu kita lihat dari user. Nah, ini dari user. Ini nampak peserta kelas yang Ibu Ampu ya, mahasiswanya. Ini saya masuk bukan apa, ini saya masuk sebagai dosen ini ya. Nah, bukan sebagai admin. Nah, misalnya ini Afdal ya. Rupanya Afdal ini bukan peserta kelas saya. Jadi tinggal klik aja di sini ya. Nah, terus kita keluarkan. Jadi kita klik tanda silang di sini. Ini nama pesertanya. Misalnya di sini. Ya, ini saya sebagai teacher di sini ya. Ini nama saya. Ini buktikan saya tidak sebagai admin tapi sebagai teacher. Ini Rafnis teacher ya. Jadi ada mahasiswa yang namanya misalnya Afdal. Mau saya keluarkan di kelas saya karena ini bukan kelas saya. Jadi saya klik silang. Terus kita continuekan aja. Nah, jadi dia akan hilang. Jadi dia tidak ikut kelas kita. Nah, gitu. Oke, Bu Rani ya, gimana cara untuk mengeluarkan yang bukan jadi peserta didik kita? Baik, Pak. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung kepada Wadek 1 kita Bapak Enrizal. Terima kasih telah menyempatkan hadir untuk acara kita ini. Kepada adik-adik, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau kepada Ibu Bapak dosen yang baru bergabung atau yang sudah bergabung, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai e-learning, dan kepada adik-adik semua, apakah ada yang ingin ditanyakan?